Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah wa sallatu ala khalqi sahwatan jabra wa sababat li umuri khairin wa syarrin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang semuanya wajib dilaksanakan berdasarkan kitabullah. Jadi ada 7 nih. Jadi kalau 7 ini kita lakukan berarti kita sudah punya tabungan, ya. Yang pertama yaitu al-ikhlasu fil ibadah. Yang dasarnya adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Yang kedua birru walidain. Liqauli azza wa jalla anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Kemudian yang ketiganya silaturahim. Sebagaimana berfirman dalam Quran Allah, wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Yang keempat yaitu ar-rabi, adaul amanah. Nah, dalam Al-Qur'an ini sering didengar tuh kalau hari Jumat, innallaha ya'murukum an tu'adul amanat ila ahliha. Ini kalimatnya nanti amanat berarti banyak, ya. Kalau amanah berarti satu aja. Kemudian yang berikutnya yang kelima, alla yuti'a ahadan bi ma'siyah. Jadi kita tidak boleh mentaati seorang dalam maksiat. Kalaupun itu misalnya orang tua menyuruh kita untuk melakukan maksiat, tidak boleh ditaati itu. Kemudian yang berikutnya itu dasarnya adalah wala yattahidu ba'duna ba'don arbaba min dunillah. Yang keenam, alla ya'malu bihawa'i nafsi. Jadi jangan beramal karena dorongan hawa nafsu. Itu yang keenam. Liqaulihi ta'ala wa naha nafsa 'anil hawa. Yang ketujuhnya ayaztahida bi ta'ah wa yakhafullahu ta'ala wa yarju sawabahu. Bersungguh-sungguh dalam beribadah dan khawatir atau takut kepada Allah, wa yarju sawabahu, dan berharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Didasari dengan yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ini ada 7. Rasanya malam ini paling 2 kali ya. Kalau 7 kebanyakan. Ya, kalau yang ikhlas ini sudah kita bahas. Berarti yang nomor 2 yaitu birru walidain. Nah, ini ngomongnya berbakti bisa, tapi praktiknya kadang pernah nggak ngomong agak keras dikit sama orang tua. Nah, ini sebelum kita lihat dalam Quran nih, ya kan? Kenapa begini? Allah saja menyatakan dalam Al-Quran itu apa? Aniskurli wali walidaika. Bersyukur kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Ini kan luar biasa sebenarnya. Ini kalau kita lihat, ya, Allah ini kalau aja 3 di dalam Al-Quran itu yang selalu bergandengan, atiullah wa atiur rasul, ya, aqimus shalah wa atuz zakah. Dan yang ketiga ini tidak bisa diamalkan salah satunya. Misalnya sholatnya rajin, puasa Senin Kemis rajin, tapi durhaka sama orang tua, nggak bisa, tetap nggak terima. Atau baik banget sama orang tuanya, tapi perintah Allah lewat,
zuhur lewat, asar lewat, nggak bisa juga itu, karena nggak boleh dilakukan salah satu itu. Nah ini kalau sudah bicara berbakti kepada Allah ini ya, ini banyak dasarnya. Secara hukum, ini secara hukum dia wajib. Pertama menurut Al-Quran, yang kedua menurut hadis, yang ketiga ijma'ul ulama. Jadi hukum berbakti kepada orang tua itu wajib. Kalau dalam Al-Quran bisa dilihat dalam surat An-Nisa, juga bisa dilihat di dalam surat Al-Isra. Kalau di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Direnungkan, dilihat betapa besar perhatian Allah kepada kedua orang tua. Pertama bicara tauhid, lalu digandeng dengan berbakti. Ini kan luar biasa perhatian Allah kepada orang tua. Artinya kalaupun anak itu luar biasa ketaatannya kepada Allah, tidak taat kepada orang tua, tidak bisa. Ini yang kedua nih, wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu jadi, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu Allah ta'budu, janganlah kamu menyembah illa iyyahu, kecuali kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Artinya dari dasar ayat ini itu, maka hukum berbakti kepada orang tua adalah wajib. Lalu ada satu riwayat, ada seorang datang kepada Rasulullah, ini dalam hadis riwayat Bukhari. Ya Rasulullah, man abarra ya Rasul? Ya Rasul, siapakah orang yang harus saya perbuat dengan baik? Kata Rasulullah, umuka, ibumu. Terus yang kedua, masih ibumu. Yang ketiga, masih ibumu. Baru yang keempat, bapakmu. Jadi ibu berapa kali itu? 3. Jadi ibu 3. Ini suka salah terjemah itu. Kan diterjemahin sama bapak itu kan umuka berarti bapak 1, 2, 3. Jadi ibu 3, bukan. Artinya tingkatannya luar biasa gitu. Sampai ada istilah apa? Dia 3 tingkat gitu. Ya, tapi bukan dipahami bapak 1, ibu 3, itu bukan. Ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ja'a rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang datang kepada Rasulullah dan minta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama kata Rasulullah? Ala tusyrik billahi syai'a. Pertama itu yang dikatakan Rasulullah, jangan kamu mensekutukan Allah dengan satu apapun. Kalaupun kamu dibakar atau dibelah menjadi 2. Bayangin tuh. Ya, ini belum diapa-apain aja udah iya aja, ya kan? Kalaupun dibakar, dibelah 2, nggak boleh mensekutukan Allah, katanya begitu. Nah setelah itu dia tanya lagi, jadi ya Rasulullah, tambahin ya Rasulullah SAW, apa yang kedua? Birru walidai, berbakti kepada orang tua. Nah ini kalimat berikutnya, ala tarfa sautaka amal walidaika, jangan kamu keras suaramu di hadapan orang tuamu. Misalnya, oh gitu, keras ngomongnya itu, nggak boleh, ya kan? Ini kasar gitu, apalagi sampai membentak, nggak boleh itu. Itu kata Rasulullah. Kita kadang-kadang ya masih ada. Kira-kira siapa tuh? Kalau anak kita misalnya begitu, kita ingat, ya kan? Kalau sampai ada anak kita misalnya ngomong kasar sama kita, kita harus ingat, jangan-jangan keturunan siapa nih? Ya, kadang-kadang kan lupa tuh. Dari mana kita ingat? Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ketika kita berbakti sama orang tua, kita akan diberi anak yang berbakti pula. Mafhumnya berarti kalau kita durhaka, jadi kalau kita sering ngomong kasar sama orang tua, jangan heran satu saat anak kita juga akan kasar sama kita. Jadi buru-buru ingat aja nih, waduh, jangan-jangan ibunya nih, gitu ya Pak. Kalau bapak kan ngomongnya jangan-jangan ibunya, ibunya juga begitu, jangan-jangan bapaknya, ya kan? Kan jarang, kan yang salah tuh kadang-kadang orang lain terus. Jarang orang bilang begini, aku yang salah. Yang biasa apa? Kamu yang salah kan? Makanya kenapa jadi sering ribut panjang dalam rumah tangga itu? Karena kadang-kadang seorang suami mengatakan kamu yang salah, istrinya pun bilang kamu yang salah. Belum dengar tuh, aku yang salah, belum dengar itu. Kalau ada pun jarang, betul ya Pak? Biasa sementara ini yang salah siapa tuh?
Ya, kadang-kadang orang lain yang salah itu. Lalu apa istimewanya kalau kita berbakti kepada orang tua? Rasul pernah menjelaskan begini. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ayu amalin ahabba ilallah, amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah? Jawab Nabi, as-salatu ala waktiha. Nah, ini maghrib nih tadi, sangat istimewa. Kenapa? Tepat waktu. Yang kedua, ketika ditanya lagi, summa, lalu apa ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, birru walidaini, berbakti kepada orang tua. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, al jihadu fisabilillah. 3, sholat tepat waktu, berbakti sama orang tua. Yang ketiga yaitu jihad fisabilillah. Nah, yang harus kita lihat di sini apa sekarang? Ternyata berbakti kepada orang tua adalah masuk kepada amalan yang istimewa. Kenapa? Karena dia amalan yang sangat dicintai Allah, di samping sholat tepat waktu dan juga berjihad di jalan Allah. Ini kan luar biasa istimewanya. Itu jarang kita pikirin tuh. Bahkan Rasulullah pun pernah menegaskan bahwa seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada kedua orang tuanya, dia akan memperoleh derajat yang tinggi di surga. Itu dalam riwayat Dailami. Jadi kalau ada anak benar-benar taat sama orang tuanya, taat kepada Allah, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surga itu. Nah, ini kayaknya bapak-bapak banget nih ya kan, sama orang tua taat, sama Allah taat, itu luar biasa tuh. Lalu apa istimewa berikutnya? Takfir dzunub. Berbakti kepada orang tua itu akan menjadi penghapus dosa. Dulu ada seorang, dia mengatakan begini, ya Rasulullah, amiltu dzanban azima, saya telah melakukan dosa besar ya Rasulullah, fahalli min taubatin, masih ada kesempatan saya untuk bertaubat atau tidak? Mungkin kalau nanyanya sama kita mah begini jawabnya ya, aduh saya ini berdosa besar, kira-kira bisa taubat nggak? Waduh nggak bisa kayaknya, gitu kalau kita makan. Kata Rasulullah SAW pada saat apa? Baqala lahu, yaitu Nabi bersabda. Lalu Nabi katakan kepada orang yang bertanya itu, halaka ummun, kamu masih punya ibu nggak? Ketika saya melakukan dosa besar ya Rasulullah, masih ada kesempatan bertaubat nggak? Nabi bertanya, kamu masih punya ibu nggak? Dalam riwayat yang lain, masih punya orang tua nggak? Lalu dia jawab, orang tua saya sudah tidak ada ya Rasulullah. Halaka holatun, kata Rasulullah, masih punya bibi nggak? Bibi itu kan ada holah, ada ammah itu. Kalau holah berarti dari pihak ibu, kalau ammah, bibi dari pihak bapak. Gitu. Ada nggak? Jadi cari ada ibu tuh. Nah gitu. Masih kesempatan loh. Nah ketika kita orang tua udah tidak ada, lalu kita berbakti kepada bibi, itu sama dengan kita berbakti sama orang tua kita. Ternyata itu menjadi penghapus dosa. Kemudian maziyah yang berikutnya adalah ziyadatul barakati fil hayat. Kalau kita berbakti sama orang tua, katanya apa? Akan menjadi tambah berkah dalam hidup ini. Jadi kalau pengen berkah hidup ini ya harus berbakti sama orang tua. Belajar sama orang tua. Belajarnya di mana? Orang tua kalau memberi sama anak nggak pernah ngitung. Yang suka ngitung tuh anak kalau memberi sama orang tua, betul ya Pak? Coba ayo. Sejak kecil kita minta ya kasih aja, dia kasih gitu. Tapi ketika orang tua sudah tua, kita sudah dewasa, terus kita ngasih sama orang tua, besok orang tua telepon lagi, dia minta, kira-kira ucapannya apa? Ini kan hari ini misalnya hari apa nih, hari Jumat, besok kita kasih, Jumat depan dia nelpon lagi, kira-kira jawabannya apa? Mau langsung siapin rekening atau bukan udah kemarin gitu, ya? Kadang kita menghitung itu. Makanya doanya juga kadang beda tuh. Kalau doa orang tua benar-benar dia berdoa agar anaknya dipanjangkan umur, begitu kan? Tapi kadang anak ketika berdoa buat orang tuanya, ya Allah aku ikhlas kalaupun kamu panggil. Ya. Ketika ditanya udah berapa lama ngurusin, ya, belum lama ya kan. Nih kalau misalnya
kita bertiga nih punya orang tua sudah sakit keras, ya kan, peninggalannya banyak. Ada nggak yang berani ngomong begini? Karena kita yang paling tua, misalnya kita ngomong sama adik-adik kita, aku izin dah sama kamu berdua, aku minta untuk mengurusi orang tua yang sakit aku, masalah peninggalannya buat kamu. Berani nggak kira-kira? Yang kita paling tua nih, paling tua, ya kan? Rasanya berat ngomong begitu ya. Kenapa? Karena di pinggir jalan harganya mahal, ya kan? Ini pernah terjadi, bahkan pernah dibuat sinetron, Pak. Ini pernah terjadi. Jadi ada seorang anak, kakak tertuanya menyerahkan kepada kedua adiknya, dan dia minta untuk mengurus ayahnya yang meninggal itu, apa yang sakit itu. Hanya benar-benar sampai meninggal, dia rawat, dia urus, dia mandikan, dia kapani, dia kuburkan. Malam pertama dia sudah mimpi. Apa mimpinya? Yaitu disuruh ke sudut ruangan, ada sesuatu. Mimpilah, dia bilang. Sampai 3 malam berturut-turut, baru malam keempatnya dia ambil itu. Hanya 1 dinar itu. Ketika dia kasih istrinya, lalu istrinya belikan ikan. Setelah pulang dibuka ikannya apa? Itu di dalamnya ada mutiara yang harganya lebih mahal dari peninggalan. Apa malam berikutnya? Hada mim birrika nahwa abika. Ini loh baktimu, inilah baktimu kepada orang tuamu. Artinya apa? Berbakti sama orang tua itu akan mengantarkan keberkahan. Itu barokah. Jadi ada berkah, ada berkat itu. Bapak milih yang mana? Yang berkah apa yang berkat? Ya kan? Kalau berkah jarang dipilih, kalau berkat iya, ya kan? Itu. Ini ngurus orang tua. Tapi kalau bapak insya Allah lah, sudah sangat luar biasa. Jangan lupa sama orang tua itu. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam hadis berikutnya Allah mengatakan begini, Rasulullah mengatakan demikian. Ittaqi rabbaka wa bir walidayka wa sirrahimaka wa amuddalaka bi umrika wa uyassiruka bi yusrika wa usribu anka usroka. Itu ini menunjukkan keberkahan. Jadi bertakwalah kalian kepada Tuhanmu, wa birra walidayka, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu, wa sirrahimaka. Nah, disuruh kita menjalin hubungan silaturahim. Apa? Amuddalaka bi umrika, aku panjangkan umurmu. Kemudian wa uyassiruka bi usrika, apa? Setelah kita dipanjangkan umur, aku mudahkan urusan harta atau urusan duniamu. Kemudian yang terakhir, wa usribu anka usroka, yaitu aku jauhkan kamu dari kesulitan. Artinya orang yang benar-benar berbakti kepada orang tuanya akan selalu diberi kemudahan. Tapi ketika dia durhaka, mafhumnya selalu kesulitan. Maka banyak orang gagal karena durhaka sama orang tuanya. Akhirnya tidak berkah. Tapi jangan berpikir begini juga. Berkah itu bukan berarti banyak banget gitu, bukan berarti begitu. Kita punya apapun yang kita punya, tapi dia membawa kebahagiaan, itu berkah. Ini punya, itu punya, tapi malam aja susah tidur, jangan-jangan nggak berkah gitu. Jadi apa yang kita punya itu benar-benar mengantarkan kebahagiaan itu. Bahkan Imam Ahmad itu menyuguhkan sebuah konsep yang bersumber dari Anas bin Malik. Gila nih, ada yang mengatakan bahwa Anas bin Malik ini pernah tinggal bersama Rasulullah. Artinya dia pernah dirawat dan didik oleh Rasulullah SAW. Itu bahwa kunci kesuksesan hidup katanya, baik menyangkut masalah ekonomi maupun masalah lainnya, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita pengen menemukan keberkahan, apakah itu dalam urusan ekonomi ataupun yang lain, ya sudah, berbaktilah sama orang tua. Dan ujiannya berat. Nanti baca surah Al-Isra, rangkaian ayat yang tadi itu. Biasanya orang tua kalau udah usianya banyak tuh ya, udah banyak, itu kadang-kadang ngomongnya suka lupa. Udah makan aja kadang bilang belum. Nah, ini pengalaman saya dulu ketika saya tinggal masih di tempat mertua itu. Jadi ada ibunya mertua itu udah, pas kita baru pulang dia bilang apa? Kita dipanggil, dia panggil menantu, "Ma, belum dikasih makan." Saya tanya, "Udah makan barusan?" "Oh, begitu ya." Nah, itu kadang-kadang suka begitu. Mudah suka pikirannya lah macam-macam tuh kalau udah umur banyak tuh.
Nah, ujiannya di situ nanti tuh, masih bisa nggak ngurus dengan baik, sampai bilang begini aja nggak boleh itu dalam Al-Quran. Fala taqul lahuma uffin, bilang aja nggak boleh. Kira-kira banyak nggak dari kita pernah ngomong pas dipanggil tuh, nggak boleh tuh, ya kan? Kadang-kadang bukan saja, sampai ada berani membentak orang tuanya. Bahkan kalau kita lihat sekarang, ada anak membunuh orang tuanya. Itu secara hukum waris saja udah terhalang tuh. Kalau ada anak misal membunuh orang tuanya, secara hukum waris terhalang, dia tidak dapat warisan. Nah, itu. Bahkan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Majah dan Ibnu Hibban an Sauban, la yuradul qadaru ila du'a wa la yajidu fil umri ilal birru wa inna rajula la yukhramu rizqa bidzanbi yusibu. Itu tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali albirru, berarti kebaikan. Itu. Kemudian seseorang akan terhalang rizkinya, yaitu disebabkan dosa yang pernah dilakukan. Jadi mungkin kalau kita sering berbuat salah, ya ini akan menyulitkan kita. Itu. Lalu kaifiahnya bagaimana sekarang kalau kita ingin berbakti sama orang tua kita? Sering nih hadis nih, idza mata ibnu adam min qata amalu ila min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholih yad'ulahu. Nah, di sini ada barang bawaan yang boleh dibawa, ada yang nyusul, ya kan, Pak? Kan kalau kita mati itu yang dibawa apa? Kain kapan, iman, amal soleh, ya kan? Nah, yang nyusul apa tuh? Sedekah. Ya kan terus-terus, Bu. Kalau misalnya kemarin pas bangun masjid ini kita keluarkan harta kita untuk bangun masjid ini, terus dia akan mengalir, kan? Sedekah jariyah itu, ya. Tapi ingat tuh, sedekah jariyah yang bagaimana? Nah, itu nanti ada. Ilmu yang tawabi awaladin soleh yang ulau, dan anak yang soleh yang mendoakan. Ada satu cerita nih dalam salah satu tafsir Ibnu Katsir itu. Ini doa anak soleh, ini doa yang sangat istimewa. Makanya betapa bahagianya orang tua ketika dia pulang, dia meninggal dunia, di mana dia tinggalkan anak-anak pada soleh semuanya. Ketika dia mau dimandikan, anak-anak yang memandikan. Kadang-kadang kita karena banyak duit suka nyuruh orang aja, ya kan, tolong dimandikan ya. Kenapa nggak mau? Padahal yang dibutuhkan kita. Seandainya pun ada sesuatu, kalau kita yang mengurus, insya Allah sesuatu akan tertutupi. Tapi kalau orang lain misalnya badan jenazah ini punya macam-macam gitu, jangan-jangan habis memandikan, aduh serem badannya, kenapa? Pada bolong. Nah, itu kan gitu. Tapi ketika keluarga, rahasia kan. Kenapa? Kalaupun dia meninggal, tetap harus dihormati. Nah, ketika dia misalnya dikafani, dia kafani, terus dia sholat, disolatkan, anaknya tampil menjadi imam, betapa bahagianya. Lalu dia baca sampai ke makamnya itu, Robbi birli wali walidayah. Apa yang terjadi? Katanya, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika seorang yang sudah meninggal jelas tidak berdaya, dia dimasukkan ke dalam kubur. Pada situ Allah perintahkan malaikat untuk membuka pintu neraka, yang dimana apinya terus menuju kubur itu. Lalu meluncurlah doa anak yang soleh. Nah, doa ini yang menjadi penghalang. Itulah istimewanya doa anak yang soleh. Lalu ditanya, berapa kali berdoa itu dalam sehari? Sofyan Sauri itu pernah ditanya, berapa kali berdoa? Hal kula yaumin marrah, au kula sahrin marrah, au kula sanatin marrah. Apa kata Sofyan Sauri? Sebaiknya kamu bacalah setiap selesai kamu baca tasahud. Berarti kalau kita sholat wajib itu kan sehari semalam 5 kali, berarti berapa kali kita berdoa? 5 kali. Itu yang sangat dibutuhkan. Dalam Ihya Ulumuddin, orang meninggal itu seperti orang yang tenggelam, sangat butuh pertolongan. Yang dibutuhkan pertama kali siapa? Anak. Kalau tetangga mah nggak disebut dalam hadis ini kan, Pak? Kenapa? Biasanya kalau tetangga mudah lupa, ya kan? Kan idza mata ibnu Adam, yang ditanya siapa di sini? Idza mata ibnu Adam min qata amalu ila min salasin shadaqatin jariyatin, itu kan, au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin soleh.
Tetangga nggak disebutkan, anak yang soleh. Kenapa tetangga nggak? Tetangga mah biasa, kalau 1, 2 hari, 3 hari masih ingat, sebulan udah lupa. Makanya kalau anak sampai lupa aneh itu. Makanya ditekankan, dia harus mendoakan. Itu. Kalau gitu berapa? Minimal 5 kali sehari itu. Ditambah dengan sholat sunat itu. Ada yang memerintahkan juga pada saat sujud terakhir. Kalau sopan sorry, dia katakan apa? Setelah kamu selesai baca tasahud, berarti setelah innaka hamidum majid, terus sampai doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam misalnya, terus dia tutup lagi dengan kalimat Rabbighfirli wali. Boleh. Itu. Kenapa? Itu yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Kalau kirim uang kan nggak laku, Pak. Iya kan? Kalau dulu awal-awal kan, dulu orang mati aja suka bawa duit ya. Sekarang udah ngerti, nggak bawa duit lagi. Kalaupun dibawa duit-duitan ya kan, malaikat nggak percaya kan begitu. Kemudian ziarah kubur. Nah ini biasa kalau ziarah kubur itu kapan? Kalau udah dekat puasa ya Pak. Iya. Sampai dikatakan begini, setiap anak yang berziarah kubur itu. Nah ini secara hukum apa dia? Awalnya kan dilarang. Awal ziarah kubur itu dilarang. Nah terus dibolehkan. Kalau Bapak baca di surat Jumat itu ada perintah pertama, kita dilarang apapun harus segera untuk sholat Jumat. Tapi selesai sholat Jumat, faida qudiyatis sholat fantasiru fil ardi. Perintah, larangan, ya kan? Apa hukumnya tuh? Kalau setelah perintah terus dilarang atau apa gitu loh? Ini maksudnya adalah hukumnya boleh-boleh saja. Jangan sampai dipahami wajib itu. Nanti kalau pahami wajib bahaya loh. Misalnya idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi. Selesai Jumat langsung bertebaran di muka bumi. Nggak boleh tidur berarti kan? Ada nggak yang bisa cuma tidur? Ada, nggak dosa. Kenapa? Karena di situ perintahnya bukan wajib. Kenapa? Karena awalnya larangan. Idza nudiya lis-sholami yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzaru al-bai' itu kan larangan tuh. Bisnis stop. Segera ke masjid, berarti larangan berdagang. Tapi selesai sholat suruh berterbangan, berusaha lagi gitu. Berarti larangan terus perintah. Nah, ini hukumnya apa? Ibahan. Perintahnya adalah boleh-boleh saja. Berarti ziarah kubur sama. Pertamanya naha Rasulullah, bukan naha Sunda, naha Rasulullah. Kalau naha Sunda, naha. Ada orang Sunda nggak? Nah tuh, Pak Hidayat yang tahu naha tuh. Nah gitu. Nah Rasulullah melarang tuh pertama. Kemudian setelah itu ada kalimat illa fazuruha, ada perintah fazuruha ziarah. Berarti hukumnya boleh. Lalu bagaimana istimewanya? Katanya manzaro, barang siapa yang berziarah kubur buat orang tuanya likulli yaumil jumu'ah, setiap hari Jumat, maka dia akan mendapatkan ampunan itu. Dan dia akan dicatat yuktabu birran, anak yang berbakti. Aduh, bagaimana kalau orang tua saya di Surabaya jauh? Ya berdoa aja, ya kan? Kalau tiap hari Jumat ke sana, nanti bagaimana gitu kejauhannya? Ya udah berdoa. Jangan berhenti. Kalau ditanya sampai kapan? Sampai didoakan. Ya Pak. Jadi berdoanya sampai kapan? Sampai didoakan. Kalau sekarang kan belum didoakan. Ayo aja berdoa dulu. Nanti ada bagian. Lalu buahnya bagaimana? Kalau kita terus ingat kepada orang tua kita dan kita selalu mendoakan, insya Allah kita akan diberi anak yang sama. Kemudian berikutnya apa cara berbaktinya? Silaturahim. Jadi kalau keluar orang tua kita keduanya udah ada, siapa sahabatnya? Nah, cari tuh sahabatnya. Nah, ketika kita jaga hubungan dengan baik dengan mereka, sama kita berbakti sama orang tua kita. Jadi kalau ibu kita nih punya teman CS-nya nih, tiba-tiba ibu kita meninggal itu, jaga hubungan itu tetap, insya Allah itu masih katakan berbakti. Itu caranya. Nah, tugas berikutnya buat kita adalah memuliakan orang tua kita. Pertama yang harus diingat ibu lah. Kalau bapak mah ya, ibu yang pertama harus diingat tuh. Kayaknya masako sungubah itu benar-benar kesulitan, penderitaan jelas dirasakan oleh seorang ibu. Kapan? Ketika dia hamil, semakin hari kan gitu. Terus kemudian ketika melahirkan itu pertarungan ya kan.
istilahnya perjuangan antara hidup dan mati itu, ya. Terus juga betapa beratnya dia mengurus kita, mengasuh kita, mendidik kita, menjaga kesehatan dan keselamatan kita. Kemudian kalau perhatikan bagaimana curahan cinta kasih sayang orang tua kita, terutama tadi ibu kita, dan ingat dia tidak pernah mengharapkan balasan, ya kan? Tenaga, pikiran yang dia curahkan untuk kita, ya, bahkan segala rintangan yang dia hadapi, dihadapi dengan apa? Penuh sabar. Semua tujuannya apa? Untuk melindungi kita. Semua pengorbanan dan penderitaan orang tua kita jelas tidak mengenal waktu itu, ya kan? Ini kalau dihitung-hitung nggak bisa kebalas. Makanya pernah seorang itu menanyakan kepada Rasulullah, ketika dia sudah benar-benar berbuat baik sama orang tuanya, dia bilang, sudahkah saya bisa membalas kasih sayang orang tua? Tidak, kata Rasulullah. Kecuali kalau kamu, katanya, orang tua kamu seorang budak, lalu kamu merdekakan, berarti kamu sudah bisa membalas kasih sayang orang tua. Berarti kalau ngasihnya THR doang, kira-kira bagaimana? Atau cuma sebulan sekali begitu? Apakah udah bisa mengatakan saya sudah bisa membalas? Belum. Itu dia gendong, makan disuapin, masih melong juga itu. Bagaimana dengan kita? Jarang yang gendong ya Pak, ya kan? Daripada gendong pakai kursi roda aja deh. Kalau belum ada kursi roda ya jangan dulu, nanti kita kredit dulu kursi rodanya baru. Kita lihat tuh nanti ada sahabat yang menggendong untuk pergi umroh, itu pergi haji, itu luar biasa ya. Dulu kan nggak ada mobil. Dan ingat katanya apa? Ketika anak itu berbakti sama orang tua, itu cepat balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga nanti ada di akhirat tuh. Karena ada pahala yang disegerakan, balasan yang disegerakan, ada siksa juga yang disegerakan. Termasuk kalau durhaka sama orang tua, disegerakan oleh Allah. Maka jangan heran ketika ada anak durhaka kepada orang tuanya, tiba-tiba dia melakukan sesuatu. Apa itu kesulitan ekonomi ataupun apa, itu balasan yang cash yang diberi oleh Allah disegerakan. Nah itu. Bapak pernah dengar cerita Alqamah dulu kan? Alqamah itu, ini luar biasa nih. Dia disepakati lah, dia seorang sahabat yang sangat gigih dalam berjihad dan diakui dia sahabat yang soleh. Sampai ada ungkapan bahwa orang tua kita ini sumber keridhaan Allah dan juga bisa menjadi kemurkaan. Kapan dia menjadi sumber? Kalau kita misalnya melakukan satu amalan membuat orang tua kita ridho, maka kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Tapi kalau kita melakukan sesuatu ibu kita marah, berarti kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering dengarkan ridallah bi ridha walidain wa suhtullah bi suhti walidain. Nah ini cerita Alqamah ini masyhur lah. Jadi dia adalah salah seorang sahabat yang benar-benar gigih dalam berjuang, orangnya taat dalam beribadah. Gak usah diceritain, sholat, saum, semuanya lah dia lakukan itu. Itu sahabat menjadi saksi bahwa dia dikatakan apa? Adalah sahabat yang soleh. Tapi ketika dia mau meninggal dunia, yang sakit sudah begitu parah, istrinya meminta kepada salah seorang temannya untuk mendatangi Rasulullah. Kenapa? Karena udah nggak bisa ngomong apa-apa. Disuruh baca la ilaha illallah pun nggak bisa. Dia minta tuh istrinya kepada salah seorang sahabatnya itu untuk mendatangi Rasulullah. Nah setelah datang ke tempat Rasulullah, Rasulullah utus 3 orang. Di sana yang diutus oleh Rasulullah yaitu Amr bin Yasir, Bilal bin Rabah, Suhaib, untuk datang ke tempatnya Alqamah, yaitu untuk mentalkin, mengajarkan dia, menuntun dia untuk membaca kalimat tadi. Nah sampai di tempatnya Alqamah itu, Alqamah bahasa kita disebutnya sekarang udah koma gitu Pak, nggak bisa apa-apa. Lalu dari 3 orang ini salah satunya menghadap Rasulullah SAW, nggak bisa dibimbing, nggak bisa. Ditanya, masih punya orang tua nggak?
Ada ibu tapi sudah tua, akhirnya disuruh mendatangi ibunya, dan ibunya disuruh datang ke tempat Rasulullah. Akhirnya sudah dijemputlah ke tempat Rasulullah SAW. Nah, akhirnya ibunya datang ke tempat Rasulullah SAW, ngobrol lah, ditanyalah, bahasa kita mah ngobrol lah tuh Rasul sama ibunya Alqamah itu. Ditanya bagaimana Alqamah, ibunya bilang dia mah anak baik, anak soleh gitu, rajin ibadahnya. Ini dalam pembicaraan. Jadi ada kalimat yang tersembunyi gitu. Anak sih sebenarnya anak baik. Nah, berarti ketika udah ngomong begini ada sesuatu tuh, iya kan Pak? Sebenarnya sih dia anak baik, ibadahnya rajin. Ini ada apa ini mafhumnya itu, ya kan? Akhirnya kata Rasulullah, kuli, bicaralah, jujurlah, katakan apa yang terjadi. Fa'illah, kalau kamu tidak jujur, fa'anzalallahu wahyan, maka Allah akan turunkan wahyu itu. Madza taqau bainak, apa sebenarnya yang terjadi antara kamu dengan Alqamah itu? Tetap dia masih ngomong, dia anak soleh ya Rasulullah, rajin ibadah, terus masih begitu. Tapi ada kalimat terakhirnya, tetapi saya sangat benci sama dia ya Rasulullah. Wah, terakhirnya sangat benci saya. Lalu Nabi tanya, di mana, kenapa gitu? Kok kamu benci gitu? Begini ya Rasulullah, dia itu terlalu menjaga istrinya, selalu mendahulukan segala kepentingan istrinya daripada diriku. Bahkan dia durhaka kepadaku. Padahal yang ketika Alqamah mau ngelihat bumi itu, ibunya itu berjuang antara hidup dan mati. Betul kan Pak? Emang yang melahirkan siapa? Lupa kadang anak itu. Padahal ketika dia dilahirkan, ibunya menderita luar biasa. Ketika dia antar menjadi anaknya, dia lupa sama orang tuanya. Inilah kedurhakaan dia. Nah itu. Akhirnya apa kata Rasulullah? Nah, ketika ibunya marah itu, benci itu, itulah yang menjadi apa? Lisannya itu mukhfal, terkunci, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya kata Rasul, ya Bilal, panggil tuh Bilal, kumpulin kayu banyak-banyak. Kumpulin kayu banyak. Udah banyak itu, dia nanya, untuk apa ya Rasulullah? Aku bakar Alqamah ini. Kira-kira si ibu itu langsung bilang, oh silahkan. Enggak, tetap aja sayang kalau dia benci itu. Ya, inilah ibu yang luar biasa. Padahal tadi dia bilang saya sangat benci itu. Nah, ketika Bilal disuruh ngumpulin kayu bakar banyak-banyak itu, ditanya untuk apa? Dijawab Rasul, aku mau bakar Alqamah itu. Ya jangan ya Rasulullah, dia buah hatiku loh. Coba Pak, masih sayang tuh ibumu tuh. Itu luar biasa, ya kan? Dia buah hatiku ya Rasulullah. Gitu. Jangan ya Rasulullah. Diingatkan, ya wahai ibu itu, siksa Allah lebih berat daripada itu. Karena itu kalau kamu ingin, maka maafkanlah. Akhirnya ibunya memaafkan. Nah, ketika ibunya memaafkan, bisalah aku mah mengucapkan la ilaha illallah. Tuh makanya jadi ibu tuh, jadi bapak ya, kalau marah sama anak tuh jangan nyumpahin yang jelek-jelek. Misal keselnya sama anak, mudah-mudahan lu jadi presiden, begitu. Iya kan? Iya, jangan yang jelek-jelek ya kan Pak. Ini mah anak yang begini diomong, celaka lu, nggak boleh tuh. Apalagi ibu itu bisa cash. Ini gara-gara kesel aja. Kenapa? Karena si Alqamah tadi itu terlalu mengistimewakan istrinya. Jadi seakan-akan dia bagaimana begitu. Tapi kadang-kadang istri juga nggak paham. Ya sudah nikah sama ibumu loh. Ya salah. Dia lupa hidup dan mati dia dulu itu ketika mau melahirkan itu. Mungkin kalau udah punya anak sadar harusnya kan begitu kan. Oh iya ya, berarti itu berat sekali kita ini anak. Makanya anak jangan sampai lupa. Jangan sampai ada istri misalnya ketika ada anak berbakti sama orang tuanya, dia bilang begitu. Jangan sampai itu. Kenapa? Khawatir kalau dia menjadi durhaka, kan berbahaya itu. Bahkan dulu juga ada itu seorang yang merasa bapaknya punya hutang gak mau bayar itu. Diadukan kepada Rasulullah. Nah, saat diadukan kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Setelah anak mengungkapkan semua, kata Rasulullah, katakan apa yang ada dalam hatimu.
Diceritain sama bapaknya bagaimana waktu dia kecil, bapaknya kepanasan untuk mencari nafkah, berjuang antar hidup. Pokoknya semua keberatan diungkapin. Hanya dipegang ininya sama Rasulullah apa? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Makanya bapak mah, nih bapak, kalau urusan waris nggak pernah masuk. Misalnya si A meninggal dunia, meninggalkan bapak, istri, anak. Istrinya cuma dapat 1/8. Bapaknya 1/6 kalau dia anak laki-laki, ya kan? Kalau anak perempuan 1/6 plus sisa tuh. Itu kalau bicara warisan. Kalau istri mah dikit dapat itu 1/8 kalau punya anak. Bagaimana kalau misalnya suami punya istri 4? Nah, dia punya anak, dia meninggal dunia, punya istri 4, punya anak 2 misalnya. Nah, yang 4 tadi 1/8 misalnya uangnya 1.000, 1 juta. Berarti berapa? 125. Nah, dibagi 4 orang tuh. Iya kan, 1/8 dibagi 4. Makanya kesian kalau istri banyak tuh. Iya kan? Bayangin tuh. 1/8 dibagi 4. Padahal baru nikah nih sama yang terakhir, sama yang nomor 4, belum punya anak. Ingat, suami punya anak, tetapnya dia begitu. Nggak ada yang istimewa tuh. Sama tuh 1/8. Itu kalau istrinya 4. Kan ada tuh yang di kita tuh istrinya banyak tuh, iya kan? Hak anaknya tuh, ya kan? Tapi kadang suka lupa juga istri itu ketika anak masih muda, ditinggalin suami, dia tinggalin anak laki-laki, ya kan? Berarti emaknya tadi istrinya 1/8, sisanya punya anak laki-laki, tapi anaknya masih TK. Mamanya dihabisin, dosa gak? Dosa tuh. Kenapa? Ya nggak boleh kan gitu. Itu anta wa maluka li abika itu bisa dibuka dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Tabrani an Jabir bin Abdullah. Nah, kewajiban mendoakan orang tua tadi tuh, ya. Jadi nggak boleh ditawar-tawar nih. Wajib pokoknya mendoakan orang tua. Tapi di kita kadang-kadang malah orang lain disuruh mendoakan orang tua. Ya kan? Ketika ngumpulin, ada acara yang wafat, kumpulin orang. Anaknya cuma ngitung jumlah orang yang hadir berapa. Ya kan? Iya, kerjaan cuma ngitung aja berapa jumlah yang hadir, ya kan? Kalau misalnya 60, dia masuk ke dalam, siapin besoknya 60, ya kan? Dianya berdoa apa? Enggak lah, yang dibutuhkan siapa? Itu waladun soleh ya dululah itu. Dan ini kewajiban yang nggak bisa ditawar-tawar itu, ya. Jadi wajib itu. Dari sini Allah sudah merintahkan di dalam Al-Quran, wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Ini kalau kita lihat nih dari rangkaian-rangkaian ucapannya aja harus selalu bicara yang baik. Ngucapin ngomongnya lembut, ya kan, nggak boleh kasar. Aja nggak boleh, kita mah kadang kayak biasa, ya kan, ada-ada aja nih gitu. Ada yang dipanggilin iya tapi nggak nyamperin, ada kan, ntar jangan loh, ya kan. Nah, ini yang masih punya orang tua, yang orang tuanya nggak ada, jangan berhenti juga terus mendoakan. Bukan berarti kalau udah ini selesai, enggak, terus saja. Nah, itu dalam lanjutan ayatnya kan itu wahbid lahuma janahadulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shogiro. Itu rangkaiannya itu. Nanti kita lanjutkan. Ini panjang nih. Kita ambil dari beberapa kitab ini yang bicara tentang biru walidain. Nanti durhaka bagaimana? Ya kan? Ini kalau berbakti istimewanya luar biasa. Kalau durhaka bagaimana? Apa yang bisa menjadikan durhaka kepada orang tua itu? Itu kita lihat dulu. Ya, itu saja. Mudah-mudahan kita selalu diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah melupakan kebaikan orang tua kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.